Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia Rahma dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan unit 1, yaitu menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat, memiliki nama lain yaitu Dokuritsu Jumbi Kosaka. BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, dan sidang kedua yaitu 10 sampai 7 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI terdapat 3 tokoh yang mempunyai usulan dasar negara, yaitu Muhaimin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Isinya yaitu usulan Muhaimin 29 Mei, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Usulan M.R. Supomo 31 Mei yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan I.R. Soekarno 1 Juni yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 8 dan Panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota, sementara Panitia 9 bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI kemudian dikaji secara mendalam oleh Panitia 9 dan terbentuklah Piagam Jakarta yang berisi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobby-lobby dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid-Hams. Para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Unit 2. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila juga tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Namun faktanya, tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan
terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan, seperti perundungan, atau bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral etis dan adab yang berlaku. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain, misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya, adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil, harus dimulai dari cara berpikir yang adil. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain, berdoa dan bersyukur setiap hari. Sila kedua, menghormati pendapat orang lain, menghargai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki. Sila ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, rela berkorban untuk kepentingan negara. Sila keempat, aktif berpartisipasi dalam musyawarah, menerima setiap saran dan kritik yang masuk dalam forum musyawarah. Sila kelima, berperan aktif dalam kegiatan sosial, menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan unit 3, yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Pada abad 21 ditandai dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda, untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada banyak orang. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila. Radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada Pancasila. Nilai-nilai ideologi Pancasila apa aja sih? Yang pertama, individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualisme akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi.
Yang kedua, hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Yang ketiga, konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan tanpa sadar dan berkelanjutan. Tiga nilai penting dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar adalah nilai secara hakikat dari kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai Pancasila yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum dan kelembagaan. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Tiga dimensi Pancasila yaitu yang pertama, dimensi idealitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Yang kedua, dimensi fleksibilitas meliputi kemampuan nilai-nilai Pancasila untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan serta pemikiran-pemikiran baru. Yang ketiga, dimensi realitas bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali, berakar, hidup di tengah-tengah masyarakat, budaya bangsa, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia.